Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafri Zain, NPM 081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma dasar, yaitu struktur algoritma. Algoritma memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur runtutan atau segmental. Yang kedua, struktur pemilihan atau selection atau branching. Dan yang ketiga yaitu pengulangan atau looping. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur algoritma pemilihan, selection atau branching. Berikut ciri-ciri dari struktur pemilihan. Yang pertama, memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang kedua, struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketiga, tidak setiap baris program akan dikerjakan. Yang keempat, baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi, algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang harus sudah dipenuhi, atau juga disebut struktur pemilihan tadi. Nah, berikut contoh dari struktur pemilihan, yaitu di dalam suatu toko swalayan terdapat diskon 10% dengan syarat jika total belanjanya sebesar 100.000 atau lebih. Yang pertama itu start mulai, yang kedua masukkan pembelian. Nah, di sini selanjutnya ada ciri utama dari struktur selection atau struktur pemilihan. Di sini syarat utama itu harus ada decision, flowchart decision. Di sini ada sebuah pertanyaan, apakah pembelian lebih besar sama dengan 100.000? Jika iya, maka mendapatkan diskon 10% dikali pembelian, jika tidak, maka diskon sama dengan 0. Pembayaran sama dengan pembelian dikurangi diskon tersebut. Tampilkan pembayaran. Selesai. Nah, di dalam struktur pemilihan terdapat macam-macam struktur. Yang pertama ada seleksi if biasa. Itu dimulai dari, ini merupakan contoh diagram alir dari seleksi if biasa. Yaitu dari mulai terus masuk ke kondisi yang pertama. Jika kondisi pertama benar, maka masuk ke statement yang pertama, perintah pertama. Jika kondisi 1 salah, maka masuk ke kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka masuk ke perintah yang kedua. Jika kondisi 2 salah, maka masuk ke perintah yang ketiga. Selesai. Yang kedua ada seleksi bersarang atau nested. Di sini ada sebuah contoh, yaitu menentukan algoritma dasar, algoritma dari predikat kelulusan dalam bentuk tabel berdasarkan indeks prestasi kumulatifnya. Yang pertama ada golongan pertama. Jika masuk ke dalam golongan pertama, maka menghasilkan lulus memuaskan. Jika masuk ke dalam golongan yang kedua, maka artinya lulus sangat memuaskan. Jika masuk ke dalam golongan yang ketiga, maka outputnya lulus dengan pujian. Ini merupakan algoritma dari tabel sebelumnya. Yang pertama yaitu masukkan nilai IPK. Yang kedua, jika indeks prestasi lebih besar sama dengan 2 dan indeks prestasi lebih kecil sama dengan 2,75, maka tampilkan lulus memuaskan. Sebaliknya, jika indeks prestasi lebih besar sama dengan 2,75 dan indeks prestasi lebih kecil sama dengan 3,5, maka tampilkan lulus sangat memuaskan. Sebaliknya, jika indeks prestasi lebih besar sama dengan 3,5 dan indeks prestasi lebih kecil sama dengan 4, maka tampilkan lulus dengan pujian. Sebaliknya, tampilkan data indeks prestasi tidak valid. Ini merupakan diagram alir dari seleksi bersarang atau nested if. Seleksi bersarang adalah seleksi bertingkat, atau lebih mudahnya yaitu seleksi di dalam seleksi. Contoh, ini ada kondisi yang pertama 1.1 berada di dalam kondisi 1.1. Sebaliknya juga kondisi 1.1 berada di dalam kondisi 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh, yaitu berupa flowchart untuk menentukan bilangan ganjil genap, dan juga contoh menggunakan seleksi bersarang dalam bentuk raptor. Yang pertama yaitu raptor dalam menentukan bilangan ganjil genap. Oke, 125. Kita coba menjalankan programnya terlebih dahulu.
Di sini yang pertama start, kita masukkan input nilai bilangan yang kita inginkan, misal 235. Setelah itu ada sebuah pertanyaan, yaitu decision, apakah bilangan mod 2 sama dengan 0, atau juga bilangan, kalau bilangan dibagi 2 maka sisanya sama dengan 0. Jika benar, maka masukkan bilangan ke dalam bilangan genap. Jika salah, maka outputnya bilangan ganjil. Contoh ini 235 masuk ke dalam bilangan ganjil. Kita coba lagi. Misal 235 ditambah 1, jadi 236. Kita masukkan 236 merupakan contoh dari masuk ke dalam bilangan genap. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu contoh menggunakan sistem bersarang, yaitu kita pakai konversi suhu. Oke, yang pertama di sini kita menentukan suhu dalam satuan Celcius. Yang kedua, saya memberikan 3 pilihan, pilih konversi dari Celcius ke Fahrenheit, yang kedua Celcius ke Reaumur, dan yang ketiga Celcius ke Kelvin. Jika pilih satu, maka masuk ke dalam rumus skala 1, jika pilih Reaumur maka masuk ke dalam rumus 2, jika pilih Kelvin maka masuk ke dalam rumus yang ketiga. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Saya coba memasukkan 50 suhu dalam satuan derajat Celcius, 50 derajat Celcius. Saya ingin konversi ke Fahrenheit. Coba. Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 122 Fahrenheit. Untuk contoh yang kedua, kita masukkan contoh 50 juga. Kita ingin konversi ke Reaumur. 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Reaumur. Dan yang ketiga kita coba ke Kelvin, 50 juga. Kelvin 3, maka 50 derajat Celcius sama dengan 323 Reaumur. Berikut penjelasan dari saya. Apabila kurang atau kurang pemahaman, maka saya memohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.